BTP, selamat datang di Podcast UBI, Ulas Bendungan Indonesia. Bersama saya, Dia Putri dan Balai Teknik Bendungan akan membahas mengenai hal-hal menarik, khususnya seputar bendungan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal unik yang belum tentu masyarakat ketahui. Dimana lagi kalau bukan di seputar air. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang kita tidak tahu mengenai bendungan. Tapi tentunya di sini dia tidak sendirian. Di sini dia sudah bersama Mas Arga yang akan menjawab pertanyaan kita hari ini. Boleh menyapa sobat BTP terlebih dahulu, Mas? Pagi, siang, sore. Assalamualaikum sobat-sobat BTP dimanapun Anda berada. Sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Oh ya, perkenalkan nama saya Arga. Saya staf PD di Balai Teknik Bendungan. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya bendungan nih, Mas. Tapi kan kalau kita membahas tentang pentingnya bendungan sendiri nih, mungkin kurang menarik ya. Jadi kita akan bahas tentang bahaya kalau tidak ada bendungan nih, Mas. Bahaya nggak ada bendungan ya. Betul. Nah, kita mulai dari pentingnya bendungan di kehidupan masyarakat tuh apa sih, Mas? Kalau bendungan sendiri ya, karena bendungan itu fungsinya ada fungsinya beberapa fungsi bendungan sendiri, yaitu untuk pengendali banjir, kemudian untuk penyedia air baku, kemudian juga bendungan bisa juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada fungsi lain kayak pariwisata, kemudian ada fungsi khusus seperti fungsi jadi jalan, akses di sekelilingnya bendungan seperti itu. Oke, untuk air baku sendiri itu air apa sih, Mas, maksudnya? Itu air yang digunakan sebagai untuk kehidupan, untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian untuk di bendungan itu pemakaiannya dia menggunakan sistem, jadi bendungan setelah dibuat itu nanti akan dialirkan oleh ke paket-paket pekerjaan air baku, kemudian ada lagi untuk irigasi, kemudian juga untuk pembangkit listrik. Oke. Nah, kebetulan untuk pertanyaan keduanya ini, air yang ditampung dari bendungan ini disalurkannya kemana nih, Mas? Karena kan kita hanya mengetahui ada bendungan, kemudian ada airnya gitu, tapi kita tidak tahu sebenarnya nanti disalurkannya melalui apa gitu, apakah melalui saluran air atau ada mobilnya sendiri gitu, gimana, Mas? Jadi di bendungan itu dia sistemnya kan konsepnya bendungan itu kan dia nampung sungai ya, mencegat sungai. Kemudian dari bangunan bendungan itu timbul namanya danau buatan yang disebut waduk. Nah, dari tampungan air itu akan muncul manfaatnya, yaitu di outletnya, di pengeluarannya bendungan itu. Yang pertama bisa untuk, tadi apa pertanyaannya, untuk pemanfaatannya ya? Iya. Pengeluarannya kemana aja tadi ya? Iya, penyalurannya gimana nih, Mas? Untuk dari bendungan itu bisa misalnya sampai ke rumah-rumah atau mungkin ke penyaluran lainnya gitu, gimana, Mas? Jadi sistemnya untuk bendungan sendiri dia secara konsepnya dulu mau dimanfaatkan sebagai apa? Jadi misal untuk bendungan itu ada satu bendungan memang memiliki beberapa fungsi ya. Jadi untuk bendungan yang memiliki beberapa fungsi itu, ketika dia memiliki manfaat irigasi, jadi setelah bendungan itu jadi, nanti di outletnya itu akan dibuatkan semacam saluran irigasi yang menuju ke sawah-sawah. Nanti untuk ada pekerjaan baru itu irigasi ke sawah-sawah. Kemudian nanti selanjutnya untuk yang selain irigasi sudah ada air baku, jadi nanti bisa bekerja sama dengan pihak pengelola air baku. Itu nanti bekerja sama, dia memanfaatkan air pengeluaran bendungan itu untuk diolah supaya bisa menjadi air yang layak pakai untuk disalurkan, didistribusi ke masyarakat nanti melalui pipa-pipa yang dia buat secara jalurnya itu yang memanfaatkan pengelolaan dari bendungan. Kemudian ada lagi yang menjadi tren saat ini, yaitu selain dari irigasi dan air baku tadi, dia juga untuk PLTA, pembangkit PLTA. PLTA nanti outlet dari bendungan itu akan disalurkan ke semacam alat atau pembangkit gitu, pembangkit listrik. Nanti pemanfaatannya dari aliran pengeluaran air bendungan itu dimanfaatkan untuk memutar turbin itu sehingga muncul manfaat ya, pembangkit listrik
sekian sesuai dengan desainnya. Oke. Jadi sebenarnya tuh untuk manfaat dan penyalurannya tuh sudah direncanakan ya, maksudnya sudah ada desainnya sendiri. Jadi pas proses desain itu udah di ini akan bendungan ini akan hasil akhirnya nanti akan seperti apa, untuk melayani apa saja. Misal cuma mereduksi banjir saja tapi tidak melayani irigasi itu bisa, tidak membuat itu juga bisa. Oke, kalau begitu. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau tidak ada bendungan sendiri itu gimana sih Mas? Karena kan tadi untuk manfaatnya sendiri misalnya ada reduksi banjir, sedangkan kita tahu sendiri ya, apalagi khususnya yang di ibu kota Jakarta, banjir itu kan sudah jadi sering banget ya gitu. Benar. Nah, kalau misalnya tidak ada bendungan ya, apa sih Mas dampaknya? Kalau nggak ada bendungan ya, kalau semacam kondisinya seperti itu, jadi dari fungsi bendungan sendiri untuk pengendalian banjir itu ya nanti muncul krisis air ya. Jadi yang paling gampang dilihat itu pas musim hujan malah banjir, pas musim kemarau nggak ada air. Yang seharusnya kan kita menjaga imbang ya, pas hujan nggak banjir, pas kemarau tetap ada air. Kita kan sebenarnya pengen menjaga keseimbangan itu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian untuk misal nanti kalau nggak ada bendungan juga sumber tenaga listrik itu berkurang, yang misal mungkin kita awalnya cuma memanfaatkan batu bara tok atau beberapa kondisi pembangkit yang lain, itu sebenarnya bisa kehilangan potensi itu, jadi kehilangan untuk bendungan kayak gitu sih. Terus misal ada lagi kehilangan, jadi sumber air baku juga nggak ada, jadi air di sungai juga ngalir-ngalir aja, nggak bisa dimanfaatkan untuk irigasi dan air bagus kayak gitu sih kalau nggak ada bendungan. Oke, mungkin untuk secara kehidupan sehari-harinya mungkin ya Mas, jadi pas ada banjir itu mungkin penanganannya sulit sekali ya gitu, karena tidak ada bendungan. Kemudian juga untuk krisis saat kemarau ya, berarti kemarau berkepanjangan ya Mas, karena nggak ada air untuk, jadi tetap harus nunggu musim hujan kalau misalnya nggak ada bendungan gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu, makanya kan dengan adanya bendungan itu kan harapannya bisa nampung air untuk disimpan saat kemarau dan bisa dikontrol saat musim hujan, seperti itu. Oke, kemudian nih, kalau misalnya krisis air minum nih Mas, bisa nggak sih terjadi karena nggak adanya bendungan? Itu bisa banget sih. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah yang sumber airnya sedikit ya, itu memang yang namanya air minum kan sumbernya sangat terbatas sekali, sehingga kalau nggak ada bendungan juga sulit sekali rasanya untuk dari, misal harus ngebor ke dalam sekalipun juga kayaknya kok solusinya kayak gitu solusi sementara aja. Jadi sebenarnya juga nggak ada bendungan juga bisa membuat bahaya untuk kehidupan kita sehari-hari, karena kan kalau misalnya kita nggak ada minum, kita dehidrasi kan itu bahaya banget ya Mas gitu. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, kalau Mas sebelumnya pasti tahu dong bendungan terbesar di Indonesia di mana? Bendungan terbesar di Indonesia di Jatigede. Jatiluhur. Nah kalau misalnya Jatiluhur ini misalnya ya Mas mengalami kebocoran gitu ya, dan airnya tuh meluap gitu kan, karena Jatiluhur sendiri kan besar banget ya Mas. Nah itu apa sih dampak yang ditimbulkan? Jadi untuk bendungan itu kan memang namanya bendungan itu kan salah satu konstruksi bangunan yang memiliki risiko sangat tinggi. Dia itu berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian konstruksi bendungan itu kan ada di sungai, biasanya di hulu, dan di hulu itu kan pasti di hilirnya nanti banyak penduduk atau banyak fasilitas-fasilitas umum, sehingga untuk yang namanya terjadi bahaya-bahaya itu ya yang jelas mengancam penduduk di hilir sungainya, hilir bendungannya itu, kemudian mengancam infrastruktur yang sudah ada kayak jembatan, jalan itu. Makanya untuk perencanaan bendungan sendiri saat dievaluasi itu harus perlu diidentifikasi ke sistem bahayanya apa aja, sehingga
dalam sistem pelaksanaan operasionalnya nanti dia tahu harus ngapain, ada kondisi seperti ini harus memutuskan seperti apa, misalnya ada kondisi siaga, waspada atau awas, itu harus tahu menghubungi ke siapa, itu udah diidentifikasi saat perencanaan sampai pelaksanaan operasional bendungan. Oke, nah untuk perizinan bendungan sendiri sudah jelas salah satu rekomendasinya dari kita ya Mas, Betul, dari betul. Balai Teknik Bendungan. Mas Arga juga selain menjadi PD kan Mas Arga juga ikut untuk kajiannya ya Mas? Ya, beberapa kajian bendungan saya ikut tim PIC juga. Oke. Nah, kemudian nih Mas, jika bendungan Jatiluhur ini mengalami kebocoran, itu berapa kota sih yang terdampak? Kalau Jatiluhur ya, kita lihat kondisinya di hilirnya kan dia ada beberapa kecamatan ya. Beberapa kecamatan itu dari jarak terdekat sampai terjauh mungkin bisa sampai berapa kilometer, itu yang jelas nanti akan terdampak. Yang pertama pasti kalau ini kebocoran dalam arti bocor kecil atau bocor yang meluap gitu Mas? Hancur gitu. Iya. Oh gitu. Jadi kayak gitu ya, yang jelas banjir bandang. Oh, kemudian itu banjir bandang itu juga itu pasti kondisinya udah istilahnya udah awas berarti. Iya, udah. Iya. Itu nanti selain banjir jelas kerusakan infrastruktur, kemudian juga nanti juga banjir sendiri sebenarnya di dokumen rencana tindak lanjut darurat itu sudah identifikasi mana-mana saja daerah yang terdampak banjir dengan kecepatan sampai banjirnya berapa dengan kedalaman sekian, itu udah ada teridentifikasi di dokumen-dokumen yang persiapan bendungan itu Mbak. Oke. Nah itu bisa nggak sih nyampe Jakarta Mas? Karena Jatiluhur ini besar banget ya. Mungkin apa kita juga terdampak karena aliran sungainya Mas atau kayak gimana? Bisa jadi sih Mbak, secara bisa terdampak sih di apa kampung, nanti kampungannya berapa itu bisa terdampak. Oke. Karena kan ngeri banget ya Mas kalau misalnya sampai tiba-tiba ada kebocoran di Jatiluhur. Karena kan biasanya walaupun ini kan tidak terjadi ya, tapi kan kita biasanya lebih aware saat hal tersebut tuh relate sama kita gitu. Tapi kalau misalnya belum terjadi, kita biasanya kayak acuh tak acuh gitu kan ya. Nah, kalau gitu untuk perawatan bendungan sendiri itu ada nggak sih Mas? Kalau perawatan bendungan, sebenarnya di bendungan sendiri itu ada semacam instrumentasi dan personel yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan di tiap bendungan di Indonesia. Ada unitnya, namanya unit pengelola bendungan. Itu tim tersendiri, dia tugasnya untuk melakukan pengelolaan bendungan, termasuk di dalamnya operasi, perawatan, pembersihan dan lain-lain, juga kemudian untuk memastikan bahwa bendungan itu berjalan secara normal dan baik. Iya. Terus kemudian gimana tadi Pak? Iya, untuk perawatan bendungannya. Perawatannya ya. Jadi untuk perawatannya sendiri ada semacam pembersihan, terus kemudian ada flushing. Jadi bendungan itu kan selain nampung air, dia nampung sedimen di dasarnya, itu harus secara periodik dia harus digelontor, airnya dikeluarkan ke sungai. Kemudian juga untuk perawatan lagi semacam pemasangan rambu-rambu di atasnya, kan nanti bendungan juga ada beberapa bendungan yang dimanfaatkan langsung sama masyarakat, jadi pariwisata atau apa gitu, itu biasanya sudah disediakan untuk menjaga supaya posisi tubuh bendungan itu enggak terpengaruh sama kegiatan-kegiatan masyarakat. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah ada organisasi atau unit pengelola bendungan yang mungkin kita juga sendiri tidak aware ya, karena kita hanya merasakan manfaatnya. Betul, gitu. Kalau masyarakat mungkin lihatnya bendungan itu, wah ini tempat baru, tempat main, tempat mancing, tempat wisata kayak gitu ya. Cuman sebenarnya di dalamnya memang ada personel khusus memang disediakan. Dan itu sangat diperlukan. Iya, dan kita kan hanya merasakan manfaatnya, tapi mungkin beliau-beliau ini sudah bekerja keras untuk menjaga bendungan sendiri, betul, gitu kan. Oke. Nah, terus ada nggak sih Mas hal yang bisa masyarakat lakukan untuk menjaga bendungan, atau mungkin lebih mengapresiasi kepada unit keamanan bendungan gitu? Untuk pemanfaatan airnya mungkin apa sih yang harus masyarakat lakukan, misalnya kayak menghemat air atau apa gitu Mas?
Kalau yang jelas untuk merawat bendungan ya, Iya. untuk merawat bendungan atau merawat Mungkin lebih ke pemanfaatan air bendungan ya, karena untuk merawat bendungan kan sudah ada Oke, unit oke. pengelola bendungan itu. pemanfaatan air bendungannya ya. Iya. Yang jelas kalau masyarakat itu jangan buang sampah sembarangan. Oke. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang di bendungan seperti misal ada rambu-rambu dilarang memancing, kemudian ada rambu-rambu untuk nggak melewati. Biasanya kan di atas tubuh bendungan itu kan masyarakat taunya itu jadi jalan akses baru ya, cuman sebenarnya memang sebenarnya sebaiknya tidak digunakan sebagai jalan umum. Sehingga ada masyarakat, ada beberapa bendungan tertentu itu kemudian dia di portal atau dipasang rambu-rambu supaya masyarakat nggak lewat situ. Nah, itu harusnya masyarakat memahami kondisi tersebut dan mengikuti peraturan yang sudah dibuat Iya. sama pengelola bendungan seperti itu. Oke. Karena peraturan dibuat juga karena ada sebabnya ya, Mas. Betul betul. Oke. Memang cuman kondisinya masyarakat kan istilahnya ya nggak mau tahu kasarnya Iya. gitu. Dulu saya mungkin masyarakat merasa sebelum dibangun bendungan jalannya dekat, Iya, cuma 7 km. oke. Setelah dibangun bendungan dia harus muter ke Arah lain misalnya. ke hilir atau ke hulurnya. Iya. Itu ya harus menaati sih, Iya. karena memang kondisinya bendungan itu bangunan yang harus diamati terus. Oke. Kayak gitu. Oke, teman-teman sobat BTW boleh text note mungkin ya. Jadi kita harus lebih aware juga terhadap pentingnya bendungan ini sendiri. Oke, kalau gitu. Nah, kita kan tadi sudah banyak mendapatkan ilmu baru dari Mas Arga nih. Selanjutnya dia akan mengajak Mas Arga untuk main game nih, Mas. Main game. Iya, di sini di sini dia udah memiliki gambar nih, Oke, Mas. oke. Clue untuk nama bendungan ya, Mas. Nama bendungan. Oh, Oke. siap, siap, siap. Nanti Mas boleh tebak ya, Mas. Oke, oke, oke. Siap, Mas? Siap, siap, siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini biasanya kuenya bisa kita lihat di daerah puncak mungkin ya kalau lagi macet. Apa nih, Mas, kira-kira? Punya bendungan Gembong. Oke, Oh, betul Gembong, sekali. ya, pakai L. Oke, selanjutnya Apa itu, Mbak? ini Nah, apa nih, Mas? Sang Putri. Betul sekali. Luar biasa loh Mas Arga, memang ahli bendungan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa itu? Ini ada Kayu. kayu, oke. Kira-kira kayu apa nih, Mas? Kayu dalamnya. Jati. Oke, kemudian apa nih, Mas, kira-kira? Jati Ya, gede. Betul Oh, sekali, Masya jati Allah. gede. Oke, pertanyaan terakhir ini, Mas. Ini gampang banget. Oke, itu ya, bendungan Juanda. Betul. Nah, thank you banget, Mas, udah ikut main game kita. Thank Mungkin you, itu thank you. juga buat masyarakat agar lebih mengenal nama-nama bendungan ya, Thank you Mas. juga Mbak Dia dan teman-teman yang hadir di sini. Ya, Oke. harapannya semoga kita menyayangi bendungan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Arga untuk waktunya hari ini. Mungkin di kesempatan lainnya bisa bergabung juga Siap. bersama Terima kami kasih. untuk diskusi yang lain ya, Mas. Oke, terima kasih juga untuk Sobat BTB yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik seputar bendungan di Indonesia. Terima kasih.